Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengkaji apa itu penelitian tindakan kelas. Kita nanti akan belajar selama 1 semester mata kuliah penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas di sini kita lihat dari sisi kualitas pembelajaran. Ada dua item yang harus kalian ketahui bersama, dari sisi proses dan sisi hasil belajar. Dari sisi proses belajar ini berkaitan dengan pola perilaku siswa dalam mempelajari bahan pelajaran ya. Kalau kita lihat dari sisi hasil belajar ini ada kaitannya dengan perubahan tingkah laku yang diperoleh dari pengaruh proses belajar. Kriteria keberhasilan belajar, manakala kriteria keberhasilan belajar ini diukur dari banyak materi pelajaran dapat dikuasai siswa, akan berbeda ketika keberhasilan ini kita lihat atau kita nilai dari proses belajarnya, yang mana ditentukan sejauh mana siswa dapat memanfaatkan potensi otaknya untuk memecahkan suatu permasalahan. Jadi untuk pendahuluan, guru yang profesional itu yang memiliki kemampuan lebih dalam hal membaca kondisi dan situasi yang ada di sekolah ya, terutama dalam aspek belajar mengajar ya. Dia mampu menangkap dan mengamati gejala adanya penyakit, dalam hal ini tidak dalam kegiatan belajar mengajar, kemudian mampu menangkap gejala apakah proses belajar ini wajar atau tidak gitu ya, sesuai dengan tuntutan pendidikan yang seharusnya atau tidak, bisa meningkatkan minat belajar anak atau tidak gitu ya, anak bisa menyelesaikan permasalahan atau tidak. Nah ini kemudian rasa ingin tahunya akan semakin menurun atau semakin naik ya. Nah ini semuanya situasi yang ada dalam pembelajaran di kelas gitu. Guru yang peka terhadap permasalahan tersebut, kepekaan ini terhadap proses belajar yang kurang kondusif, kurang atau tidak mengembangkan minat siswa untuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, seberapa penting ya penelitian tindakan kelas ini? Nanti sebagai referensi Anda sudah menjadi guru ya. Saat ini Anda masih menjadi mahasiswa atau calon guru gitu ya. Ada beberapa alasan mengapa PTK ini suatu kebutuhan bagi guru untuk meningkatkan profesionalitas guru. Yang pertama, PTK ini sangat kondusif untuk membuat guru menjadi peka, tanggap terhadap dinamika pembelajaran yang ada di kelasnya. Kemudian yang kedua, PTK ini dapat meningkatkan kinerja guru sehingga menjadi profesional ya. Jadi setiap nanti seorang guru mau naik pangkat, nanti PTK ini menjadi ajang yang sangat penting untuk syarat naik pangkat seorang guru. Guru mampu memperbaiki proses pembelajaran melalui suatu kajian terhadap apa yang ada di kelasnya ya. Dia bisa memperbaiki proses pembelajaran ya. Guru sendiri menjadi kreatif karena selalu dituntut untuk melakukan upaya-upaya inovasi ya, sebagai implementasi dan adaptasi berbagai teori dan teknik serta bahan ajar yang digunakan. Nah, apakah bahan ajarnya ini sudah dilihat ya, lihat kemanfaatannya belum, sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ada di pemerintah daerah atau belum. Nah, jadi itu. Kemudian yang kelima, untuk memperbaiki dan atau meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkesinambungan sehingga mutu akan menjadi lebih baik. Kemudian hal-hal yang diperhatikan sebelum kita merancang dan melaksanakan PTK ya. Yang pertama, PTK ini adalah alat untuk memperbaiki
atau menyempurnakan mutu pelaksanaan tugas sehari-hari bagi mengajar yang mendidik ya. Kemudian teknik pengumpulan datanya ini jangan sampai banyak menyita waktu. Maksudnya bagaimana? Tidak boleh guru ini nanti ketika menyusun PTK ya, mengajarnya menjadi terbengkalai gara-gara menyusun PTK. Nah, ini yang tidak boleh. Ini yang harus dihindari. Kemudian yang ketiga, metodologi penelitian hendaknya memberi kesempatan kepada guru untuk merumuskan hipotesis ya. Kemudian menentukan model atau strategi yang cocok dengan kondisi kelas tempat dia mengajar ya. Kemudian yang keempat, masalah yang diangkat ini hendaknya merupakan masalah yang dirasakan dan diangkat oleh wilayah tugasnya sendiri. Kemudian yang terakhir, PTK dikembangkan ke arah ruang lingkup sekolah ya. Jadi PTK atau Classroom Action Research ini dikenalkan oleh ahli psikologi sosial ya, ahli psikologi sosial yang bernama Kurt Lewin pada tahun 1946. Kemudian di Indonesia pada akhir dekade tahun 80-an sampai saat ini keberadaannya menjadi salah satu jenis penelitian yang menjadi pro kontra, terutama jika dikaitkan dengan bobot keilmiahan ya, nilai keilmiahan ya. Karena jenis penelitian ini dapat dilakukan di dalam bidang pengembangan organisasi ya, manajemen kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Bahwa dilakukannya PTK ini dalam rangka guru ini bersedia untuk mengintrospeksi, bersemin, merefleksi ya, kemudian mengevaluasi dirinya sehingga kemampuannya sebagai seorang guru cukup profesional dengan harapan nanti bisa meningkatkan kemampuan dalam mengelola kualitas anak didiknya ya, baik dalam aspek penalaran, keterampilan, pengetahuan dan hubungan sosial. Jadi PTK ini adalah penelitian yang dilakukan secara sistematis, reflektif terhadap berbagai tindakan yang dilakukan oleh guru ya, sekaligus sebagai peneliti. Nah, sejak disusunnya suatu perencanaan sampai penilaian terhadap tindakan nyata yang ada di dalam kelas ya, yang mana nanti untuk memperbaiki kondisi pembelajaran yang dilakukan. Jadi PTK dilaksanakan dalam proses bergaul ya, atau silikal yang terdiri dari 4 tahapan ya, planning, action, observation atau evaluation, dan reflection. Jadi kalau digambarkan dalam siklus tahapan penelitian tindakan kelas ada 4 ya. Di tahapan yang pertama planning, peneliti atau guru menjelaskan tentang apa, what, why, where, when, and how dalam penelitian yang dilakukan ya. Peneliti ini menjelaskan tentang apa, mengapa dilaksanakannya PTK, di mana tempat pelaksanaannya PTK, kapan PTK itu dimulai, dan bagaimana untuk mencari solusi dari masalah yang ada di penelitian tindakan kelas itu sendiri. Kemudian yang kedua, action. Pada tahap action ini, peneliti ini melakukan kegiatan implementasi atau penerapan perencanaan tindakan. Di poin ketiga ada observation atau evaluation. Pada tahap pengamatan ini, seorang peneliti menjalankan 2 kegiatan yang akan diamati, yaitu kegiatan belajar dari peserta didik dan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Di tahapan terakhir yaitu reflection ya. Kegiatan refleksi ini dilaksanakan ketika sudah selesai pengamatan terhadap peneliti atau guru dalam melaksanakan pembelajaran ya. Berikutnya karakteristik penelitian tindakan kelas ya, ada 6 yang harus kalian ketahui bersama ya. PTK itu merupakan prosedur penelitian di kelas ya, yang dirancang untuk menanggulangi masalah yang nyata yang dialami oleh guru ya. Kemudian di poin kedua, rancangan penelitian ini sepenuhnya di kelas.
termasuk proses pengumpulan data, analisis, penafsiran ya, pemaknaan, sampai temuan dan penerapan temuan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, metode PTK ini diterapkan secara kontekstual. Maksudnya bagaimana? Variabel yang ditelaah ini selalu berkaitan dengan keadaan kelas itu sendiri, dengan harapan temuan ini hanya berlaku di kelas itu ya, tidak dapat digeneralisasikan untuk kelas lain ya. Maksud dari digeneralisasikan itu tidak mungkin masalah yang ada di kelas di suatu sekolah di Jawa Tengah ya dan sekolah di Jawa Barat ya, dengan masalah yang ada itu dibuat generalisasikan, dibuat kesimpulan yang sama. Nah, ini yang tidak boleh, tidak berlaku temuan ini. Kemudian yang keempat, PTK ini terarah pada suatu perbaikan atau peningkatan kualitas pembelajaran ya. Dalam arti temuan PTK ini pada diri guru telah terjadi perubahan ya. Kemudian setelah perubahan ada perbaikan dengan harapan peningkatan sikap dan perbuatannya itu. Yang kelima, PTK ini banyak mengandalkan data yang diperoleh langsung atas refleksi diri peneliti ya. PTK bersifat situasional dan spesifik ya. Pada umumnya dilakukan bentuk studi kasus. Subjek penelitian ini sifatnya terbatas ya, tidak representatif ya. Kemudian metode statistiknya juga terbatas dengan pendekatan deskriptif ya, tanpa inferensi. Prinsip penelitian tindakan kelas ya, kajian berikutnya yaitu yang pertama, sebagai seorang guru yang pekerjaannya mengajar, seyogyanya PTK ini dilakukan tidak mengganggu komitmen sebagai pengajar. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Jadi tidak mengganggu komitmen seorang guru sebagai mengajar. Kemudian yang kedua, teknik pengumpulan data tidak menuntut waktu ya, dan cara yang berlebihan. Sedapat mungkin hendaknya dapat diupayakan prosedur pengumpulan data yang dapat ditangani sendiri. Metodologi yang digunakan hendaknya dapat dipertanggungjawabkan reliabilitasnya, yang memungkinkan guru bisa mengidentifikasi dan merumuskan hipotesis ya. Kemudian mengembangkan model atau strategi yang mana nanti diterapkan di kelas. Komitmen ini dorongan hati yang paling dalam untuk memperoleh perbaikan secara proses dan hasil ya. Kemudian yang kelima, pelaksanaan PTK ini mengindahkan tata krama kehidupan berorganisasi. Kemudian yang keenam, permasalahan ini hendaknya dicarikan solusi lewat PTK, hendaknya tidak terbatas pada konteks kelas ya atau mata pelajaran tertentu, tapi tetap mempertimbangkan perspektif sekolah secara keseluruhan. Jadi itu untuk pendahuluannya pertama terkait penelitian tindakan kelas. Terima kasih. Untuk nanti diskusi bisa kita lanjutkan di media Google Classroom.